ketika saudara serius dengan Tuhan, mau berjalan dengan Tuhan, maka apa yang kelihatannya tidak menguntungkan, Tuhan bisa membuat sesuatu yang membalikkan. Jangan kamu takut, aku adalah. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang ada dalam pikiran Anda ketika menghadapi sebuah situasi, menghadapi persoalan, bukan karena keputusan saudara, tetapi karena keputusan otoritas di luar Anda, dan kemudian itu berakibat kepada Anda sehingga Anda kehilangan semuanya. Ini yang dialami oleh Abiatar ketika seluruh keluarganya dibantai oleh Saul karena Imam di Nob pernah menyelamatkan atau pernah menampung Daud. 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat 23 berkata, "Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Abiatar mengalami persoalan dalam hidupnya karena dia harus ditinggalkan oleh seluruh keluarganya akibat dibunuh oleh Saul di Nob, maka dia kemudian bergabung dengan Daud. Tentu sebuah perasaan kecewa, perasaan sedih, perasaan duka cita, entah itu perasaan yang bercampur sedemikian rupa karena apa yang dibayangkan pada masa-masa yang akan datang, cita-citanya kandas seketika. Dia bisa saja akan menggantikan posisi ayahnya sebagai kepala imam di Nob, tetapi karena keputusan ayahnya menampung Daud, maka semuanya menjadi sirna, termasuk orang tuanya pun, bahkan keluarga imam di Nob dibantai oleh Saul. Nah, kadang-kadang kita berpikir apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang benar menurut apa yang kita pikirkan tentang masa depan, itu yang membelenggu kita, sehingga ketika sebuah peristiwa terjadi, kadang-kadang Allah memang intervensi, dan ketika sebuah masalah terjadi kemudian kita akan kehilangan pengharapan. Dan itu yang terjadi dengan Abiatar. Lalu dia bergabung dengan Daud, dan hal yang luar biasa adalah ketika Abiatar bergabung dengan Daud, pada akhirnya Abiatar menjadi salah satu tangan kanan Daud. Dia tidak hanya terkenal di Nob, dia tidak hanya melayani Nob dan sekitarnya, tetapi kemudian Abiatar pada akhirnya melayani seluruh Israel bersama dengan Daud. Jadi hari ini kalau saudara sedang menghadapi sebuah persoalan hidup yang mungkin berat dan itu bukan keputusan saudara, bahkan saudara tidak pernah berpikir, tidak memiliki kuasa untuk menolak keputusan itu, karena keputusan itu adalah otoritas di atas saudara. Lalu kemudian saudara berpikir semuanya selesai. Tidak, saudara harus bangkit. Bukan persoalan bagaimana saudara jatuh, tetapi persoalannya adalah bagaimana saudara bangkit dari keterpurukan. Kalau ada mungkin saudara mengalami sebuah persoalan, melamar kerja, membangun usaha 10 kali gagal. Ingat, ada orang yang jatuh 15 kali, ada yang jatuh 20 kali. Tapi kita lihat ada banyak orang sukses. Dan saya mau kasih tahu, orang-orang sukses di luar sana tidak pasti mengalami apa yang namanya memulai dengan jatuh bangun. Apa yang kita alami akhir-akhir ini, sekali lagi, sesuatu yang di luar kuasa kita, di luar apa yang bisa kita kerjakan. Tapi dengar baik-baik, ketika saudara serius dengan Tuhan, mau berjalan dengan Tuhan, maka apa yang kelihatannya tidak menguntungkan, Tuhan bisa membuat sesuatu yang membalikkan. Jangan saudara tinggal dalam kenyamananmu, tetapi mari bersama datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan intervensi, meskipun hari ini saudara seperti berdiri di tengah badai, ingat, Tuhan tetap memberi kekuatan. Jadi sekali lagi, bukan bagaimana saudara jatuh, tetapi bagaimana saudara bangkit.
Bukan bagaimana saudara jatuh dalam sebuah masalah, tapi bagaimana saudara menyelesaikan dan menghadapi masalah itu. Percayalah, saat ini saudara mungkin mengalami persoalan, tetapi persoalan seringkali dipakai oleh Tuhan agar kita bisa terbang tinggi seperti Raja Wali. Abiatar harusnya hanya di Nob, tetapi Abiatar melayani dan dikenal oleh seluruh Israel, bahkan Alkitab masih mencatat sampai hari ini. Kalau saudara sedang menghadapi kegelisahan karena persoalan, tundukkan kepala. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami seringkali tidak mengerti apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Yang kami tahu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, dengan kerendahan hati hamba mohon kepada Tuhan, agar setiap umat-Mu yang mendengarkan program ini, yang melihat program ini, yang sedang di dalam masa-masa keterpurukan, beri kepada mereka kekuatan agar mereka melihat bahwa impian mereka tidak boleh berhenti. Bahkan Allah akan membuat level yang jauh lebih baik dibanding dengan apa yang dapat mereka pikirkan. Sebab apa yang tidak pernah terpikir oleh akal, apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Akhirnya terus berjuang, bangkit bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.